Sahabat belajar, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di modul yang baru, yaitu modul yang ke-15. Modul ini berjudul Peluang di Sekitar Kita. Apa saja yang akan kita pelajari di modul yang ke-15 atau modul yang terakhir pada semester yang kedua ini? Nah, beberapa topik yang akan kita pelajari di sini antara lain adalah pertama, kita akan kembali memahami tentang gagasan utama dalam sebuah teks, di mana yang lalu kita sudah pernah mempelajarinya. Berikutnya, kita juga akan mengidentifikasi berbagai jenis formulir, lalu mengisi formulir untuk berbagai keperluan, dan yang terakhir adalah membaca cerita rakyat dan menjawab pertanyaan, serta menceritakan kembali isi cerita rakyat secara lisan dan tertulis. Jadi secara umum ada 3 ya. Yang pertama itu mempelajari tentang gagasan utama, lalu formulir, dan cerita rakyat. Pada pagi ini atau pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Nah, ini sangat penting sekali untuk mengetahui pesan yang disampaikan oleh penulis kepada kita. Kita akan mengingat kembali bagaimana caranya untuk memperoleh gagasan utama. Nah, di sini gagasan utama atau ide pokok atau inti pokok dari sebuah paragraf itu biasanya ada pada awal atau akhir kalimat. Jadi gagasan utama itu ada pada setiap paragraf. Umumnya satu paragraf memiliki satu gagasan utama. Dan itu terdapat di awal atau di akhir. Sebagai contoh, ini adalah sebuah paragraf dengan judul Kerajinan Kulit Kerang Cirebon Tembus Pasar Global. Nah, di sini adalah paragraf yang pertama. Kulit kerang ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ini adalah kalimat yang pertama. Kalimat berikutnya berawal dari keprihatinan. Saya akan coba berikan warna yang lain. Berawal dari keprihatinan akan kulit kerang yang terbuang percuma di sepanjang pantai, khususnya Pantura. Pantura itulah pantai utara Jawa, membuat Jaime Taguba dan istrinya Nurhandia berpikir untuk mengubahnya menjadi kerajinan yang bernilai tinggi. Itu adalah kalimat yang kedua. Saya coba akan lebih besarkan lagi. Kalimat yang ketiga, ide ini berhasil membuat karyanya menembus pasar internasional. Ini adalah kalimat ketiga. Dan untuk kalimat yang keempat, mereka kemudian mengubah limbah kulit kerang menjadi kerajinan tangan bernilai jutaan rupiah. Sahabat belajar, ini ada 3 kalimat. Yang pertama warnanya kuning, yang kedua warnanya pink, yang ketiga warnanya hijau, dan yang keempat warnanya merah. Manakah dari keempat kalimat tersebut yang merupakan ide pokok? Apakah kalimat pertama, yang ini, atau kalimat kedua, ketiga, atau keempat? Ide pokok ini biasanya adalah pesan atau inti dari sebuah paragraf. Kulit kerang ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi yang dijelaskan di sini adalah tentang kulit kerang dan nilai ekonomi yang tinggi. Ini yang nanti akan dijelaskan. Kalau ini dijelaskan di kalimat berikutnya, maka kalimat pertama adalah kalimat utama. Berawal dari keprihatinan akan kulit kerang yang terbuang percuma, nah ini berarti nilai ekonominya rendah,
khususnya di Pantura, membuat Jaime Taguba dan istrinya Siti Nurhandia berpikir untuk mengubahnya menjadi satu kerajinan bernilai tinggi. Nah, ini nilai ekonomi tinggi. Berarti kalimat kedua menerangkan kalimat yang pertama tentang nilai ekonomi kulit kerang. Kalimat ketiga, ide ini. Ya, di sini ada kata ide ini. Ide ini berarti menerangkan kalimat yang kedua. Apa itu? Mengubah suatu kerajinan bernilai tinggi. Ide dari Jaime Taguba dan istrinya Siti Nurhandia. Berarti kalimat yang ketiga menerangkan kalimat yang kedua. Sehingga kalimat ketiga tidak dapat berdiri sendiri. Kalimat yang keempat, ada kata mereka. Siapa itu mereka? Kata ganti mereka itu adalah Jaime Taguba dan istrinya. Sehingga kalimat keempat tidak dapat berdiri sendiri karena ada kata gantinya. Ini bukan kalimat utama. Kalimat ketiga juga bukan kalimat utama. Nah, kalimat kedua juga merupakan keterangan dari kalimat yang pertama. Sehingga yang dimaksud dengan ide pokok pada paragraf pertama adalah kalimat yang pertama. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua juga terdiri dari beberapa kalimat. Yang pertama, proses pembuatan kerajinan dari kulit kerang diawali dengan pembersihan kulit kerang oleh air dan bahan kimia hingga bau dan lumpur yang melekat hilang. Nah, ini adalah kalimat yang pertama ya untuk paragraf yang kedua. Kalimat yang kedua, kita akan lihat di sini pakai warna pink. Selanjutnya, kerang dicuci kembali untuk memastikan kerang sudah bersih. Lalu kalimat yang ketiga, saya beri warna hijau. Lalu, kulit kerang akan dipilih sesuai dengan jenisnya dan diambil yang terbaik. Dan kalimat berikutnya, saya berikan warna merah. Setelah itu, kerang akan dicelupkan ke dalam cairan asam hingga lentur agar mudah untuk dibentuk. Dan yang terakhir, saya akan berikan warna biru. Apabila ingin membuat piring, mangkuk, dan alat makan lainnya, kerang harus diproses dengan asam dan direndam dengan peroksida agar aman ketika digunakan. Baik, sekarang mari coba kita analisa paragraf tersebut. Nah, ini paragrafnya. Saya akan buat lebih besar lagi. Nah, di paragraf kedua ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat. Ya, ada 5 kalimat di paragraf yang kedua. Kalimat yang manakah yang disebut sebagai kalimat utama? Ya, ciri-ciri kalimat utama adalah dapat berdiri sendiri dan merupakan pesan dari sebuah paragraf tersebut. Nah, kita akan lihat apakah kalimat pertama atau yang terakhir. Umumnya seperti itu ya. Proses pembuatan kerajinan dari limbah kulit kerang berarti di sini membicarakan tentang proses pembuatan kerajinan. Diawali dengan pembersihan kulit kerang oleh air dan bahan kimia hingga bau dan lumpur yang melekat hilang. Berarti kalimat yang pertama ini adalah tentang awal atau proses pembuatan kerajinan dari limbah kulit kerang. Di sini ada kata selanjutnya di kalimat yang kedua. Ini menunjukkan bahwa kalimat kedua dituliskan setelah kalimat yang pertama. Sehingga ini bukan kalimat utama. Selanjutnya, kerang dicuci kembali untuk memastikan kerang sudah bersih.
Di sini juga ada kata hubung, ya. Lalu ini menunjukkan keterangan dari kalimat sebelumnya. Ini juga bukan kalimat utama. Kulit kerang akan dipilih sesuai dengan jenisnya dan diambil yang terbaik. Setelah itu, nah di sini ada kata setelah itu. Berarti ini bukan kalimat utama karena menerangkan kalimat sebelumnya. Apabila ingin membuat piring, mangkuk, dan alat makan lainnya, kerang harus diproses dengan asam dan direndam dengan peroksida. Nah, di sini juga kalimat ini menerangkan kalimat sebelumnya ya. Nah, sehingga kita dapat lihat di sini bahwa kalimat yang utama atau ide pokok paragraf yang kedua ini adalah proses pembuatan kerajinan dari limbah kulit kerang. Sampai di sini tidak masalah ya, menjadi sebuah kalimat utama. Karena semua kalimat-kalimat berikutnya adalah menerangkan tentang proses pembuatan kerajinan limbah kulit kerang. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh sahabat belajar, silahkan. Mengenai menentukan ide pokok pikiran pada sebuah paragraf. Silahkan Kimi, Rafael, atau Taylor, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, saya coba minta Kimi untuk baca paragraf yang ketiga untuk kita semua. Silahkan Kimi. Semuanya, Sir. Ya, paragraf ketiga saja. Kerajinan kerang yang diproduksi oleh rumah kerang sangat beragam. Mereka membuat furnitur, peralatan, makanan aneka lampu, vas bunga, bingkai, foto, bingkai kaca, tirai, jam, tempat payung, aksesori, dan peralatan dapur. Harga produk tersebut berkisar dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah, bergantung model, tingkat kesulitan, dan jenis kerang yang digunakan. Kerja keras Jaime dan istrinya telah membuat hasil kerajinan kulit kerang mereka sudah merambah ke berbagai negara. Produk kerajinan melebarkan sayapnya hingga ke Eropa, Amerika Serikat, Afrika, Australia, Timur Tengah, dan negara lainnya. Berbagai pameran juga sering diikuti untuk mempromosikan produk kerajinan kulit kerang ini. Terima kasih, Kimi. Untuk paragraf yang ketiga, yang bagian ini ya, sudah dibaca oleh Kimi. Kita akan lihat ada berapa jumlah kalimatnya. Saya akan mulai dari warna kuning. Ini adalah kalimat yang pertama. Kerajinan kerang yang diproduksi oleh rumah kerang sangat beragam. Berarti kalimat ini menerangkan tentang kerajinan kerang yang diproduksi rumah kerang. Ya, ini intinya adalah kerajinan kerang yang diproduksi rumah kerang. Kalimat yang kedua, mereka membuat furnitur, peralatan makan, aneka lampu, vas bunga, bingkai foto, bingkai kaca, tirai, jam, tempat payung, aksesori, dan peralatan dapur. Kita dapat lihat kalimat yang kedua menerangkan kalimat yang pertama. Ya, kerajinan kerang itu apa saja? Furnitur, peralatan makan, aneka lampu, dan sebagainya. Berarti kalimat kedua bukan kalimat utama. Bagaimana dengan kalimat ketiga? Harga produk tersebut ini adalah menerangkan tentang harga berkisar dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah bergantung model,
tingkat kesulitan, dan jenis kerang yang digunakan. Berarti pada kalimat yang ketiga ini menerangkan tentang harga produknya. Ya, tentang harga produknya. Produk apa? Yaitu produk kerajinan kerang yang diproduksi oleh rumah kerang. Kira-kira menurut Kimi kalimat utamanya yang terletak di kalimat keberapa? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Untuk paragraf ketiga, kalimat utamanya terletak di awal, tengah, atau akhir? Awal, Sir. Iya, terima kasih. Kalimat utamanya terletak di awal. Ini adalah kalimat inti dari paragraf ketiga. Oke, terima kasih ya untuk Kimi sudah bisa. Kita akan coba berikan paragraf yang keempat untuk Taylor dan Rafael. Paragraf yang keempat. Di sini saya akan mulai dengan kalimat berwarna kuning. Kerja keras Jaime dan istrinya membuahkan hasil. Ini ada kata kunci kerja keras dan hasil. Apa kerja kerasnya dan apa hasilnya? Kita akan lihat di kalimat berikutnya. Kulit kerang, kerajinan kulit kerang, mereka sudah merambah ke berbagai negara. Nah, ini ya kerja kerasnya yaitu menjual kerajinan kulit kerang hingga ke berbagai negara. Ini adalah hasilnya. Kemana saja? Ya, produk kerajinan melebarkan sayapnya hingga ke Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Timur Tengah, dan negara lainnya. Berarti kalimat ketiga menerangkan kalimat kedua. Kalimat kedua menerangkan kalimat yang pertama. Berbagai pameran juga sering diikuti untuk mempromosikan produk kerajinan kulit kerang ini. Nah, silakan Taylor dan Rafael. Paragraf yang keempat ini, di mana letak kalimat utamanya? Di awal, tengah, atau akhir? Silakan. Yang lainnya juga bisa untuk memberikan jawaban. Pada paragraf yang keempat ini ada 4 kalimat ya. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kalimat. Kalimat yang manakah yang disebut sebagai kalimat utama atau ide pokok? Mungkin bisa diberikan tanggapan oleh Jobs, Niel, Taylor. Sorry, Sir. Tadi apa pertanyaannya, Sir? Pertanyaannya adalah pada paragraf yang keempat ini, yang terdiri dari 4 kalimat. Ini kalimat yang pertama, ya sampai di sini. Kalimat yang kedua sampai di sini. Kalimat yang ketiga sampai di sini. Dan yang terakhir kalimat yang keempat. Yang manakah yang merupakan kalimat utama atau ide pokok? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Silakan. Taylor, Niel, Kimi, dan Jobs. Kimi juga boleh untuk menjawabnya. Kalimat yang kedua, Sir. Alasannya kenapa Jobs? Yang ini berarti ya.
Kita baca kalimat kedua ya. Kerajinan kulit kerang mereka. Nah, di sini ada kata mereka, kata ganti. Siapa itu mereka? Itu adalah Jaimi dan istrinya. Berarti kalimat kedua bukan merupakan kalimat utama, karena ini menerangkan kalimat yang pertama. Kalimat pertama, Sir. Kalimat pertama ya, terima kasih. Inti dari paragraf keempat adalah kerja keras Jaimi dan istrinya membuahkan hasil. Ini adalah kalimat utama. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Hasilnya apa? Produk mereka merambah ke negara, berbagai negara. Ya. Lalu dijelaskan lagi di kalimat selanjutnya, kemana saja? Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Timur Tengah, dan negara lainnya. Dan ditutup dengan kalimat terakhir, berbagai pameran juga sering diikuti untuk mempromosikan produk kerajinan kulit kerang ini. Nah, jadi kebetulan, ya terima kasih Taylor juga sudah chat. Kebetulan keempat paragraf yang telah kita pelajari ini memiliki kalimat utama di awal paragraf. Ya, tidak semua sebenarnya ada di bagian awal paragraf ya, karena kalimat utama seperti yang tadi kita sudah pelajari dapat di awal atau di akhir. Bahkan juga ada yang menjadi kesimpulan, bukan di awal dan di akhir, tetapi kesimpulan sebuah paragraf tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan?